Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda dengan NIM 64231159. Saya Fadda Azhara Junaidi dengan NIM 64231001. Saya Rika Calista dengan NIM 64230846. Saya Nazwa Husna Rahmadani dengan NIM 64231004. Saya Intanya Desa Laika Putri dengan NIM 64231017. Kami akan mempresentasikan pajak penghasilan 23 atau PPh 23. Baik, yang pertama ada PPh 23. PPh 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa berupa sewa harta atau selain tanah atau bangunan, bunga, dividen, royalti, hargaan, dan hadiah selain objek PPh 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas dasar nilai pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Baik, selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 memotong pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik individu maupun organisasi, serta bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Jika tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau tarif pemotongan pajak, maka 100% lebih tinggi dari tarif pajak dasar. Pajak penghasilan pasal 23 penting karena meliputi proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kepada negara. Selanjutnya, menurut pasal 23 ada dua prinsip yang berlaku dalam pemotongan penghasilan pemegang NPWP sebagai berikut. Yang pertama, 15% dari jumlah seluruh dividen, royalti, bunga, hadiah dan insentif, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, 2% dari pendapatan kantor, sewa, dan pendapatan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan properti real, tidak termasuk dengan biaya sewa, dan biaya yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Baik, selanjutnya ada dividen adalah bagian dari laba atau keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lebar saham yang dimilikinya. Pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh membahas dividen yang bukan objek pajak diantaranya. Yang pertama, cadangan laba yang ditahan memberikan dividen. Yang kedua, untuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah harus dimiliki oleh badan yang memberikan dividen setidaknya 25% dari modal yang disetor. Baik, selanjutnya ada loyalty menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Loyalty diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan produk hak yang terkait diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Merujuk penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh, loyalty merupakan bentuk imbalan dari penggunaan atau hak yang menggunakan karya seni, karya ilmiah, karya seni, karya paten, desain, model, rencana formula, proses rahasia, merek dagang, hak kekayaan intelektual atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya. Baik, selanjutnya ada data pajak. Data pajak ada 4. Yang pertama, penghitungan perusahaan yang terdaftar memiliki nomor pokok wajib pajak. NPWP dikenakan tarif normal 2%, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4% atau 2 kali lipat dari tarif normal. Yang kedua adalah penyetoran pajak penghasilan PPh 23 sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 1 PJ 2017. Proses yang digunakan melalui internet dengan menggunakan SPT. Yang ketiga, pencatatan. Prosedur ini mencakup penilaian data berdasarkan jenis perusahaan KPK dan non-KPK, kelengkapan NPWP, dan pemotongan awal PPN pada transaksi terutang atau lunas. Yang keempat, pelapor. Pelapor ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 30 PJ 2017 yang menetapkan bahwa perusahaan pemerintah harus memiliki dokumen yang lengkap termasuk NPWP, dokumen pendirian usaha, izin perusahaan, SPT masa, dan formulir SPT pajak.
Selanjutnya, berikut adalah tabel pajak PPh 23 untuk bulan Mei 2023 yang berlaku di PT Cipta Karya tahun 2023. Studi kasus yang pertama, ada PT Cipta Karya menyewa alat berat dari CV Lokal Ren Perkasa dengan biaya sewa sebesar 70 juta. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT Cipta Karya sebagai pemberi penghasil atas sewa dari CV Lokal Ren? Pembahasannya, rumus tarif PPh pasal 23 atau sewa adalah 2% dikali penghasilan bruto. Biaya sewa alat berat 70 juta, besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa ialah 2% dikali 70 juta rupiah sama dengan 1.400.000. Jadi PT Cipta Karya memiliki PPh 1.400.000. Selanjutnya pengerjaan SPP dan SSP. Kemudian SPP. Masa pajak penghasilan pasal 23. SPP normal masa pajaknya pada bulan Mei tahun 2022. Identitas pemotong pajak atau wajib pajak ialah NPWP-nya 01 353 725 6328 744. Nama PT Cipta Karya, alamat Jalan Melati, Jakarta Selatan. Bagian objek pajak PPh pasal 23 yang telah dipotong ialah sewa alat berat yang telah dijelaskan pada studi kasus yang pertama tadi. Jumlah penghasil bruto ialah 70 juta, PPh yang dipotong 1.400.000. Sehingga terbilang 1.400.000 rupiah PPh pasal 23 yang telah dipotong. Kemudian menyertakan surat lampiran, yaitu surat setoran pajak 2 lembar, bukti pemotongan PPh pasal 23 2 lembar, dan legalisasi fotokopi surat keterangan domisili yang masih berlaku. Terakhir ialah pernyataan dan tanda tangan yang diisi oleh petugas langsung dari wajib pajaknya pada tanggal 08 bulan Januari 2022. Selanjutnya, surat setoran pajak SSP. Nomor NPWP ialah 01 353 725 6328 744. Nama wajib pajak PT Cipta Karya, alamat wajib pajak Jalan Melati, Jakarta Selatan. Nomor objek pajak 12 05 437 255 301 8114 9. Alamat objek pajak Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kode akun pajak 41124, kode jenis setoran 100. Uraian pembayaran untuk sewa alat berat. Masa pajak pada bulan Mei tahun 2022. Nomor ketetapan 00301 105 26 108 22. Jumlah pembayaran terbilang Rp1.400.000. Diterima oleh kantor penerima pembayaran pada tanggal 8 Februari 2022. Nah, di studi kasus yang kedua, PT Gemilang Utama memberikan jasa konsultasi kepada Civi Mitra Kreasi pada bulan Maret 2023 dengan imbalan sebesar 50 juta tunai. Maka, perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah jasa konsultasi sama dengan 50 juta, sama dengan 22% dikali penghasilan bruto, sama dengan 2% dikali 50 juta. Hasilnya 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada pengisian SPT dan pengisian SSP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengisian SPT PPh 23 dari studi kasus yang kedua. Di sini, SPT PPh 23 dengan SPT normal, masa pajak tanggal 6 2023. Pada bagian identitas pemotong pajak atau wajib pajak, NPWP kita isi 01 060 220 0772 581 atas nama PT Gemilang Utama yang beralamat di Jalan Juanda, Bekasi Timur. Selanjutnya, pada bagian objek pajak,
kita isi di bagian uraian ini jasa konsultan. Lalu di bagian jumlah penghasilan bruto, kita isi dengan nominal 50 juta rupiah. Mengapa kita isi dengan nominal 50 juta rupiah ini? Karena pada soal studi kasus yang kedua, PT Gemilang Utama memberikan jasa konsultasi kepada CV Mitra Kreasi pada bulan Maret 2023 dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah tunai. Lalu di bagian PPh yang dipotong, kita isi dengan nominal 1 juta. Mengapa 1 juta rupiah? Karena 1 juta rupiah ini kita dapatkan dari hasil 50 juta rupiah dikali dengan 2%. Maka hasilnya 1 juta rupiah. Maka di sini terbilang 1 juta rupiah. Selanjutnya di bagian lampiran kita isi surat setoran pajak 2 lembar, lalu bukti pemotongan PPh pasal 23 dan pasal 26 2 lembar, dan legalisasi fotokopi surat keterangan domisili yang masih berlaku dalam hal PPh pasal 26 dihitung berdasarkan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Selanjutnya di bagian pernyataan dan tanda tangan kita isi pemotong pajak pimpinan. Nama PT Gemilang Utama, NPWP 0101200772 tanda tangan dan cap oleh Heni Wulandari tanggal 6 bulan Maret 2023. Diisi oleh petugas SPT masa diterima langsung dari WP tanggal 7 bulan Maret tahun 2023. Tanda tangan oleh Heni Wulandari. Nah, setelah mengisi SPT PPh 23, selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian surat setoran pajak atau SSP. Pertama, kita isi NPWP 01102200772581. Nama WP PT Gemilang Utama. Alamat WP Jalan Juanda, Bekasi Timur. NOP 1202923690214786327. Alamat OP di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kode akun pajak 41124 dan kode jenis setoran 104. Di sini uraian pembayarannya untuk jasa konsultasi. Masa pajak bulan Juni dan tahun pajak 2023. Nomor ketetapan 246750120728945. Jumlah pembayaran 1 juta rupiah dan terbilang 1 juta rupiah. Diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 7 Maret 2023 dengan nama Rina Putri. Lalu wajib pajak atau penyetor di Bekasi Timur pada tanggal 7 Maret 2023 atas nama Heni Wulandari. Sekian penjelasan dari saya untuk SPT dan SSP di studi kasus yang kedua. Pada studi kasus ketiga, ada PT Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi minuman cair. Lalu PT Prima Lestari menggunakan formula PT milik PT Nusantara Jaya atas memproduksi minuman serupa dengan varian rasa yang berbeda. Atas penggunaan formula tersebut, PT Prima Lestari membayar royalti sebesar 30 juta rupiah.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 5 September 2024. Pembahasannya, tarif PPh pasal 3 atas royalti sejumlah 15% besar royalti dari PT Nusantara yaitu 30 juta rupiah, besar pemotong PPh pasal 23 ya adalah 15% dikali 70 juta, hasilnya 4.500.000. Selanjutnya ada pengisian SPT dan juga SSP. Berikut merupakan cara pengisian SPT pada studi kasus ketiga. Surat pemberitahuan SPT, masa pajak penghasilan pasal 23, berbentuk SPT normal, masa pajaknya bulan September 2024, lalu ada identitas pemotong pajak atau wajib pajak, NPWP 01 250 904 2 502 005. Nama identitasnya yaitu PT Nusantara Jaya, beralamatkan di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu ada PPh pasal 23 yang telah dipotong, objek pajak pada studi kasus ketiga yaitu berbentuk royalti. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 30 juta rupiah, kemudian PPh yang dipotong sejumlah 4.500.000 rupiah. Lalu ada berisikan lampiran, yaitu surat setoran pajak sejumlah 2 lembar, bukti pemotongan PPh pasal 23 sejumlah 2 lembar, lalu ada legislasi fotokopi surat keterangan domisili yang masih berlaku. Berikut ada pengisian pernyataan dan tanda tangan. Pada studi kasus ketiga, berbentuk pemotong pajak atau pimpinan yang diserahkan pada 12.06.2024, lalu diisi oleh petugas langsung dari wajib pajak yang diterima pada tanggal 12.06.2024. Selanjutnya, ada pengisian surat setoran pajak atau SPP yang berisi NPWP 01 250 904 2 502 005 dengan nama wajib pajak PT Nusantara Jaya yang beralamatkan wajib pajak di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu ada nomor objek pajak yaitu 12 77 059 851 137 5079 8 yang beramatkan objek pajak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kemudian ada kode akun pajak yaitu 4114. Lalu ada kode jenis setoran 103. Uraian pembayarannya yaitu pembayaran untuk royalti. Masa pajaknya hingga bulan September tahun pajak 2024. Nomor ketetapannya yaitu 00359 522 10 178 63. Jumlah pembayarannya sebesar Rp4.500.000 yang diterima kartu penerima pembayar pada tanggal 13 Juni 2024 diterima langsung oleh Rina Putri dan wajib pajak atau penyetor pada tanggal 13 Juni 2024 di Jakarta Utara dengan nama jelas Repka Ananda. Kesimpulannya yaitu, poin penting PPh pasal 23 mencakup beberapa poin di antaranya objek pajak. PPh pasal 23 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti bunga, sewa, royalti, dan jasa. Subjek pajak PPh pasal 23 adalah pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran dan wajib memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan. Tarif pajak, tarif PPh pasal 23 diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan. Baik, selanjutnya terdapat saran yaitu wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku yang berkaitan dengan PPh pasal 23, mencatat transaksi secara menyeluruh dan akurat semua transaksi yang dapat dikenakan PPh pasal 23 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memotong pajak tepat waktu, yang kedua melakukan pelaporan SPT massa, yang ketiga menggunakan aplikasi pajak, dan yang terakhir yang keempat konsultasikan dengan akuntan atau konsultan pajak jika Anda menghadapi masalah atau pertanyaan yang terkait PPh pasal 23. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.